Pak Mahmud Nurwindu nggih. Nggih. Saya ingin cross check. Menurut keterangan Joko Wahyudi, panjenengan hanya satu kelas dengan Pak Jokowi. Menurut keterangan PAP, 2 kelas. Menurut keterangan di persidangan, ini 3 kelas. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai fakta persidangan yang mulia. Oke. 1, 2, 3. Baik, Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, keterangan Anda bertentangan dengan PAP dan bertentangan dengan Joko Wahyudi nggih. Oke, saya lanjutkan. Menurut saksi Joko Wahyudi, Joko itu tidak pintar-pintar amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Anda bisa Terus. memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari Sebentar, penonton harap tenang nggih. Saya ingatkan. Tolong ibu-ibu. Tenang nggih, ibu-ibu. Ibu tolong tenang. Nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena diintersep terus nantinya. Biarkan saya tuntas. Nggih, monggo lanjut. Nggih, monggo. ya karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTB. Apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Nah, berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi. Itu asumsi. Nggih. Baik, saya lanjutkan. Jenengan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi. Di depan, ingat kan? Baru-barusan loh, jangan bilang tidak ingat. Pertanyaan saya, ijazah panjenengan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi? Dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jangan ditambahi dulu. Itu fotokopi atau asli? Ya itu jelas fotokopi. Nah, itu dulu begitu. Karena menurut keterangan kepala sekolahnya, legalisirnya itu juga tidak melihat asli, hanya secara administratif. Jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak. Ijazah seorang presiden tidak layak ditujukan kepada khalayak umum. Hal itu dikatakan oleh tim advokat Jokowi yang mengatakan itu tidak pantas. Hal itu kembali tidak relevan dengan apa yang terjadi di persidangan. Karena pada persidangan pada tahun 2023, ijazah Jokowi yang asli tidak pernah ditunjukkan. Dan justru hanya ada pernyataan dari saksi kunci dari Jokowi itu sendiri. Salah satunya adalah Bapak Nurwindu yang mengatakan di BAP bersaksi bahwa Jokowi mempunyai prestasi yang biasa saja. Tetapi ketika di acara persidangan justru dia mengatakan prestasi Jokowi sangat bagus. Ya, tentu saja keganjilan dan keganjilan itu menggelitik pertanyaan publik. Apakah benar ijazah Jokowi itu palsu? Berikut video yang menduga atau mengindikasi bahwa ada keganjilan-keganjilan yang kemudian menuduh dan tertuduh bahwa Jokowi mempunyai ijazah yang palsu. Oke, ini adalah foto dari adik kandung Jokowi yang bernama Hidayati yang merupakan foto pernikahannya. Dan yang ada di dalam foto Hidayati ada seorang pria yang bernama Hari Mulyono yang merupakan foto suaminya. Dan jika memang benar itu adalah foto Jokowi yang digunakan sebagai ijazah di UGM, tentu saja Jokowi seharusnya menikahi adik kandungnya sendiri. Tetapi itu memang tidak mungkin karena foto yang tersebut adalah foto Hari Mulyono yang merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal, yang pernah menjadi direktur di PT Rakapu. Dan kemudian tentu saja keganjilan itu semakin menggelitik publik. Apakah benar foto yang digunakan adalah foto Hari Mulyono, asal usul Jokowi sebagai julukan Mulyono yang pernah diakui di mata Najwa bahwa Jokowi mempunyai nama lain Hari Mulyono. Dan berikut pernyataan tim advokat Jokowi yang mengatakan kesungkanan atau ketidakpantasan
jika ijazahnya ditunjukkan di halayak umum, hanya ditunjukkan di persidangan, tetapi sejak persidangan tahun lalu tidak pernah ditunjukkan. Yang ada hanya ngeles dan ngeles saja. Berikut videonya. Digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi presiden. Dan akhirnya menjadi presiden. Untuk 2 kali. Dan titelnya pun berganti-ganti, guys. Sudah lama sekali. Udah lama ya. Dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Tunjukkan aja ya. Tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Apa mungkin pengadilan nggak pernah minta gitu ya? Kami tunjukkan. Tapi jika nggak ditunjukin itu ijazah asli. Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin, hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih. Stigmanya terbalik. Stigma terbalik. Nah, inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi. Kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi oke ya, poinnya adalah dia mengatakan bahwa sudah tidak sepantasnya ijazahnya itu ditunjukkan ke khalayak umum ya, sekali lagi kecuali di persidangan. Tetapi ternyata di persidangan pun tidak pernah tunjukkan. Apa mungkin pengadilan tidak pernah memintanya? Dan amat sangat disayangkan hanya sekedar ijazah asli atau tidaknya mungkin ini sampai berlarut-larut. Dan apakah mungkin jika hanya sekedar ingin menunjukkan menyewa pengacara yang begitu cukup lumayan mahal dan hingga berlarut-larut sampai sekarang? Mungkin apakah tentang ijazah palsu Jokowi atau aslinya itu tidak pernah terkuak, atau mungkin
hanya sekedar omong-omong saja. Sebagai negara yang berdemokrasi, semoga tetap oke lah, aman-aman saja dan tidak terjadi apa-apa. Meskipun karena itu hanya masalah remeh-temeh ya, sebenarnya tidak perlu berlarut-larut. Dan semoga tetap kondusif. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.